Halo, Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan pencerahan. Pencerahan itu adalah sebuah inspirasi, sebuah pembaharuan dalam pikiran kita. Dan seharusnya setiap hari memang isi kepala kita itu selalu berubah menjadi baik. Berubah bisa juga jadi jelek loh ya, tapi kita berubah ke arah yang kebaikan. Setiap hari harusnya berubah semakin baik, tambah baik, dan terus semakin baik. Hidup memang harus berubah, berubahnya menjadi yang semakin baik, berubahnya menjadi penuh dengan kebaikan. Hidup yang sekali tentu harus dinikmati. Hidup yang sekali harus diisi dengan hal-hal yang baik. Rugi kalau hidup sekali itu diisi dengan hal-hal yang ruwet, hal-hal yang rumit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak nyaman. Kalau Anda tidak nyaman, tinggalkan saja, selesai. Itu namanya berpikir yang simpel, berpikir sederhana. Hidup sederhana itu bukan berarti tidak punya apa-apa, bukan berarti bajunya jelek atau rumahnya jelek, bukan. Hidup sederhana itu adalah cara berpikirnya yang sederhana. Kalau di bahasa saya, di bahasa programming itu, loopingnya tidak banyak, sintaknya simple, skripnya simple, tidak usah banyak-banyak banyak-banyak analisa, banyak-banyak program, banyak-banyak isi kepala yang tidak perlu sebetulnya. Coba lihat sekarang anak kecil. Anak kecil itu contoh hidup yang nyaman, hidup yang baik, hidup yang sederhana. Anak kecil tidak banyak baca, tidak banyak tahu, hidupnya nyaman, selalu happy, selalu penuh dengan kegembiraan. Semakin dewasa, semakin banyak tahu, semakin banyak baca, semakin stres, semakin sedih, semakin suram, semakin tidak nyaman. Jadi membaca dan banyak tahu itu justru bahaya sebetulnya. Kalau Anda belum kenal bagaimana memilih dan memilah program-program yang cocok untuk diri Anda akhirnya apa? Melahap semua bacaan-bacaan itu. Anda akhirnya memasukkan semua informasi yang Anda temui. Akhirnya apa? Kepala Anda jadi tong sampah. Saya pernah cerita di audio sebelumnya ya. Jangan jadikan kepala Anda tong sampah, masuk semuanya, itu salah. Anda harus memilih gitu ya. Anda harus cerdas membaca sesuatu, mendengarkan sesuatu. Makanya saya pribadi dulu memang saya suka baca waktu zaman jahiliyah itu ya, suka baca. Dan ketika saya sampai di sebuah titik kesadaran bahwa ngapain saya mengisi kepala saya dengan hal-hal yang sampah seperti ini, mending saya isi dengan hal yang menyenangkan. Jadi saya mulai menselektif mana yang mau saya baca, mana yang mau saya dengarkan gitu ya. Supaya apa? Tidak jadi kacau. Karena kalau di sebuah hard disk, sebuah komputer, ketika masuk semua filenya tanpa diatur, tanpa dipilih dan dipilah, tentu jadi sebuah sebuah tempat penyimpanan yang isinya macam-macam, tidak jelas. Banyak orang hidupnya ruwet, hidupnya rumit karena dia sendiri yang membuat kerumitan itu. Dia sendiri yang membuat kerutan itu, bukan Tuhan. Celakanya banyak orang, banyak tokoh agama yang bilang hidup ruwet itu karena manusia, diberikan Tuhan ujian dan sebagainya. No, bukan. Hidup yang ruwet, hidup yang rumit itu adalah karena Anda punya pola pikir yang rumit, Anda punya sintak-sintak yang rumit sebetulnya. Ketika kita berpikir yang sederhana, berpikir yang nyaman, hidupnya jadi menyenangkan. Saya sebelum buat audio ini gitu ya, tadi saya dapat WA dari seorang peserta kelas AMC seminggu yang lalu. Seorang bapak-bapak WA saya bahwa, Mas Firman, ternyata jadi mudah ya ketika saya berpikirnya ikut pola di AMC. Jadi hidup jadi menyenangkan, jadi happy, nggak jadi ruwet lagi. Dan saya jadi suka sekali memprogram pikiran saya ini, dan terjadi gitu. Ternyata Tuhan tuh maha baik. Nah, ini memang tujuan saya membuat kelas AMC, untuk memunculkan kesadaran bahwa Tuhan tuh maha baik.
omongan yang omongan yang tulus ketika mengatakan Tuhan itu maha baik itu muncul dari sebuah eksperimen, sebuah pemahaman bahwa oh ternyata saya dikasih program, dikasih pikiran yang bisa diprogram, bisa diatur dan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Bawen. Bawen itu daerah Semarang ya. Tanggal 5 November hari Jumat. Hari ini tadi bapak ini dia bilang bahwa saya sepertinya masuk orang yang masih disebut kepepet gitu. Dia sudah tahu AMC sudah lama, sejak tahun 2019 kata dia. Tapi waktu itu saya mengatakan saya nggak butuh ilmu ini, saya nggak butuh belajar, saya nggak butuh untuk mengerti tentang pikiran. Sampai kata dia ketika sekarang dia resign dari kantornya, kemudian dia bingung, dia butuh untuk dapat uang lagi, baru dia sadar perlu belajar AMC. Ya mungkin orang butuh kepepet dulu ya, tapi saran saya nih ya, ganti dong berpikirnya, jangan nunggu kepepet dulu baru bergerak gitu. Kenapa? Kalau Anda kepepet dulu, Anda bergerak, Anda jadi kalau Anda tidak tahan banget, Anda jadi kacau sebetulnya. Makanya di agama dikatakan jangan sia-siakan usia muda kita. Jangan sia-siakan ketika sehat, jangan sia-siakan ketika senggang. Kenapa? Jangan sia-siakan ketika Anda masih hidupnya nyaman. Anda bisa belajar supaya hidup Anda tetap nyaman. Tapi kalau Anda nunggu dapat masalah besar, Anda nunggu dapat ketimpa tangga, Anda nunggu jatuh dulu baru Anda belajar, ya nanti Anda jadinya tersiok-siok dan jadinya ya itu tadi, nunggu kepepet dulu baru belajar, Anda nanti merasa dikejar waktu. Sedangkan ketika Anda belajarnya kondisi yang nyaman, ketika Anda belajar sedang ada uang, nah itulah waktunya belajar yang bagus ya. Jadi Bapak tadi mengatakan, seandainya dulu saya belajar AMC, mungkin saya tidak resign dari kantor saya. Kenapa? Karena dia merasa ada orang-orang yang tidak suka sama dia. Dia merasa ada orang yang iri dengan dia. Dia merasa kantornya tidak nyaman dan dia akhirnya memutuskan untuk resign. Padahal ketika sudah belajar AMC, kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita supaya berubah. Kita bisa mentelepati orang-orang itu, kita bisa mentelepati atasannya supaya pola pikirnya berubah. Dan kita bisa menciptakan suasana di kantor menjadi nyaman. Sehingga sebetulnya tidak ada alasan untuk resign, kecuali Anda memang mau resign. Tapi kalau Anda mengatakan keluar itu karena bosnya tidak nyaman atau kurang nyaman situasinya, Anda bisa ciptakan itu dengan program di kepala yang benar. Jangan seperti Bapak tadi yang menyesal kenapa harus keluar gitu ya. Tapi ya sudah, ketika sudah keluar, sudah nasi jadi bubur, tinggal bagaimana kita membuat bubur itu menjadi bubur yang istimewa. Tidak ada sesuatu yang perlu disesali, tidak ada sesuatu yang perlu ditangisi, karena setiap kejadian adalah hasil dari tarikan kita sendiri. Tadi saya katakan, semua nasi sudah jadi bubur, ya jangan dibuang, tapi kita jadikan bubur ayam yang istimewa, yang bisa disantap, bisa dimakan, dan bisa dinikmati. Jangan nunggu kepepet, jangan nunggu jatuh dulu, jangan nunggu sibuk dulu, jangan nunggu nggak nyaman dulu. Ketika ada kesempatan datang, ketika Anda menonton video ini, itu adalah petunjuk Tuhan, itu adalah cara Tuhan membantu Anda. Kalau Anda menyanyiakan, kalau Anda melepas kesempatan yang sudah Tuhan berikan ini, sama saja namanya Anda sedang tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Ingat, setiap kejadian hasil dari tarikan pikiran Anda sendiri. Renungkan ini. Selamat malam dan selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.